Fakta tentang DC pinjam online atau tentang DC pinjol legal yang harus kamu ketahui. Sebenarnya DC pinjol legal itu takut kepada nasabah yang seperti ini. Nah, jadi buat kamu kalau kamu nasabah pinjam online atau kalau kamu nasabah pinjol legal ya, mending jadi nasabah seperti ini. Karena faktanya DC pinjol legal takut kepada nasabah yang seperti ini. Maksudnya yang seperti ini bagaimana? Nah, ada di video kali ini, kamu harus lakukan supaya DC pinjol legal itu takut kepada kalian. Ya, jangan kalian saja yang takut kepada DC pinjol legal. Cobalah kali-kali buat DC pinjol legal takut kepada kita. Karena sebenarnya DC pinjol legal itu banyak melanggar aturan-aturan OJK dan tidak sesuai dengan aturan OJK. Jadi kalau kamu nasabah pinjam online, kalau kamu nasabah pinjol legal, kamu harus tahu tentang hal ini. Nah, tapi sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Galba ya, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Kamu bisa langsung klik saja. Di grup WA Galba ini, kamu bisa link dengan nasabah yang lain. Karena di sana ada ratusan bahkan ribuan nasabah yang Galba atau berbayar di pinjol legal. Dan kamu juga bisa link dengan saya, bisa chat saya. Saya akan respon kalau saya tidak sibuk. Kalau saya sibuk, saya selalu respon, tapi pasti saya respon. Dan perlu diingat juga nih, grup WA Galba itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa, sebutkan ujung bahwa kamu di video ini. Kamu komen seperti ini, 738, terima bang. Nah, kalau kamu tidak komen seperti itu, saya tidak akan terima, saya tidak akan accept. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Nasabah pinjam online seperti apa sih yang ditakuti oleh DC pinjol legal atau oleh DC pinjam online? Simak video ini. Seperti biasa, saya tidak akan berlama-lama, saya tidak akan bertele. Di sini saya akan langsung saja ke intinya. Sebenarnya DC pinjol legal itu takut kepada nasabah yang tahu tentang aturan-aturan OJK. Kenapa mereka takut kepada nasabah yang tahu tentang aturan OJK? Sebelumnya kamu harus tahu, DC pinjol legal itu banyak melanggar aturan-aturan OJK. Seperti meneror kita, mengancam kita, menagih selain kita, bahkan diserapan datang ke rumah kita, yang itu mereka banyak melanggar aturan dari pihak OJK. Jadi kamu harus tahu tentang aturan OJK supaya DC pinjol legal ini takut kepada kalian atau segan kepada kalian. Untuk yang pertama, kalian harus mengetahui aturan tentang neror DC pinjol legal. Nah, sebenarnya DC pinjol legal ini dilarang meneror kita. Meskipun kita gagal bayar ataupun kita tidak sanggup bayar pinjaman kita di pinjol legal ya, DC pinjol legal ini dilarang keras untuk meneror nasabah. Mereka hanya boleh mengingatkan saja seperti sehari 2 SMS atau 1 telepon seperti itu saja. Tidak boleh spam SMS ataupun spam telepon. Nah, kalau neror seperti itu, mereka sudah melanggar aturan dari pihak OJK. Nah, kalau kamu sudah tahu tentang aturan OJK, ya kamu tinggal balikan saja ke DC pinjol legal yang neror kamu. Saya berjamin, DC pinjol legal itu akan ketakutan kalau kalian mengetahui tentang aturan OJK tersebut. Apalagi kalau kalian sudah tahu, seperti aturan misalnya DC pinjol legal dilarang ngancam kita ya. Nah, misalnya DC pinjol legal ngancam kita tinggal balikan saja ke DC pinjol legal seperti aturannya. Bahwa DC pinjol legal itu dilarang mengancam kita atau mengintimidasi nasabah. Akan bilang seperti itu ke DC pinjol legal, entah itu lewat chat ataupun lewat WA. Tapi kalau mental kalian sudah kuat, kalau belum kuat jangan berani-berani ya. Yang ada nantinya kalian kena mental. Nah, kalau kalian seperti itu, saya berjamin DC pinjol legal akan ketakutan saat menghadapi kalian. Itu untuk aturan yang kedua. Dan untuk aturan yang ketiga, yaitu DC pinjol legal pasti pernah mengancam akan menyebar data kita. Itu sudah sering ya, pasti hampir dilakukan oleh DC pinjol legal atau oleh semua DC pinjol legal. Nah, pasti kebanyakan nasabah yang Galba itu bayar pinjol legal itu takut, itu panik. Padahal faktanya itu cuma ancaman doang. Sebenarnya DC pinjol legal juga tidak akan berani melakukan hal tersebut. Kenapa tidak akan berani? Karena menyebar data pribadi itu ada pasalnya dan bisa dipidana. Mereka juga tidak sembarangan ya. Nah, ancaman tersebut itu sebenarnya ancaman hoax ataupun ancaman bohong. Supaya menjatuhkan mental kita saja. Mereka tidak akan melakukan hal tersebut. Nah, kalau ada DC pinjol legal ngancam seperti itu kepada kalian ya, misalnya data pribadi kalian akan sebar, kalian tinggal berikan pasalnya. Untuk pasalnya ada di deskripsi video ini, kamu bisa lihat saja, sudah saya sediakan. Nah, kalian kirimkan pasal tersebut, saya berjamin DC pinjol legal tersebut pasti kena mental. Kenapa? Karena kalian tahu tentang aturan-aturan OJK, bahkan tentang pasal seberata. Ya bagaimana mereka tidak kena mental? Padahal mereka ngancam seperti itu cuma ancaman saja, tidak beneran. Tapi kalian menanggapi dengan hal tersebut. Saya berjamin DC pinjol legal tersebut akan kena mental oleh kalian. Dan untuk aturan yang terakhir, yang ditakuti oleh DC pinjol legal, apa? Yaitu aturan 90 hari Galba. Nah, hampir semua nasabah pinjam online atau hampir semua nasabah pinjol legal itu tidak mengetahui tentang aturan-aturan ini. Yaitu 90 hari Galba. Kalau kita Galba itu bayar lebih dari 90 hari, itu utang kita dilunaskan ataupun dihanguskan. Tapi nama kita masuk SIP OJK. Dan pihak pinjol legal tidak wajib lagi menagih ataupun datang ke rumah kita. Nah, itu sudah jelas aturan tersebut.
Nah, kalau kamu ingin secara rinci tentang aturan tersebut ya, kamu bisa simak video saya yang ini. Untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung lihat saja. Sebenarnya untuk aturan-aturan OJK itu seperti itu saja ya, kalau kita galbay atau gubay di video legal. Jadi jika ada video legal melakukan hal tersebut, kalian tinggal balik-balikan saja. Saya berjamin deh, ada video legal tidak akan berani meneror kalian ataupun mengancam kalian lagi. Karena mereka juga takut dilaporkan. Tapi perlu diingat ya, yang namanya utang piutang itu wajib dibayar. Tapi kalau kadang kamu tidak punya uang, seperti ekonomi kamu sedang turun drastis, nah bagaimana lagi? Karena lebih utamakan kebutuhan keluarga kamu, jangan utamakan kebutuhan video. Dan kalian juga jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini. Supaya kalian bisa mendapatkan video-video terbaru tentang dunia perjualan. Dan saya juga tambah semangat lagi memberikan edukasi-edukasi tentang dunia perjualan. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua nasabah pinjam online ataupun bagi semua nasabah pinjam legal. Intinya, untuk aturan-aturan tersebut itu wajib diketahui oleh nasabah pinjam online atau oleh nasabah galbay pinjam legal. Entah itu kamu belum galbay ataupun kamu sudah galbay, kamu wajib sekali mengetahui aturan-aturan OJK. Karena itu sangat penting sekali buat kalian ke depannya. Kalau kalian tidak sanggup membayar pinjam kalian di pinjol legal tersebut. Oke, saya akan galbay pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.